Serius, Wah? Ini saya bertanya ya, berarti Handi jangan bertanya dulu Handi ya. Saya bertanya sama Uni Rifa dulu. Kau diam dulu Handi ya. Kafir itu pengertiannya apa sih Uni Rifa? Kafir dari kata kafara. Nggak, tunggu dulu nih, tunggu kok dia. Kok dia. Kenapa lu atur gua kok? Lagi diem lu atur gua. Gua injek leher lu. Gua lagi nyantai lu atur gua injek lu. Artinya tersakiti Bang Handi. Sebenarnya yang saya tangkap dari diskusi tadi adalah ketika Bang Handi mempertanyakan pertanyaan logika terhadap ketuhanan apa yang dia imani. Sebenarnya kenapa dia merasa tersakiti? Karena secara nalar tidak ada yang menerima Tuhan itu mati. Dia menjawab bahwa Tuhan itu tidak mati. Faktanya adalah memang kita menemukan literasi dan doktrin bahwa Tuhan itu pernah mati. Sebenarnya nalarnya berfungsi tapi dia menolak. Bagaimana harus mengatakan bahwa Tuhan pernah mati sementara nalarnya sebagai manusia yang punya common sense itu tidak terima Tuhan itu mati. Tapi faktanya kitab sucinya mengatakan dia harus memberitakan kematian Tuhan. Dan ini menyakiti betul. Kenapa para nabi itu mereka disiksa, dihajar, bahkan dibunuh? Karena ketika para nabi menyampaikan kebenaran, menjadi gusarlah orang-orang yang tidak benar. Dan mereka tersakiti. Hujah tak mampu dibalas dengan hujah. Pada akhirnya apa? Ad hominem. Menyerang pribadi. Tidak menyukai pribadi seseorang. Ini yang terjadi kepada nabi terdahulu ketika menyampaikan kebenaran, pada akhirnya mereka dibunuh. Nah jadi kita para pendakwah yang disampaikan dalam Al-Quran, penyeru kaum kafir sama seperti pengembala berteriak kepada hewan ternak. Nah, tidak semua orang-orang yang berada di Zoom atau di ruang TikTok ini adalah orang-orang yang betul-betul mencari ilmu pengetahuan. Bisa saja mereka adalah orang yang ketrigger mendengarkan Tuhan yang dibicarakan dan dia sadar bahwa selama ini tidak pernah membahas Tuhan yang pernah mati. Lalu kita hadiahkan kepada mereka bahwa kalian adalah orang yang menuhankan Tuhan yang terkutuk di tiang salib. Mereka kaget dan syok. Karena mereka tidak pernah membaca dan membahas ini di ruang lingkup kehidupan mereka sehari-hari. Berbeda dengan umat Islam. Al-Quran adalah bagian dari kehidupan kita yang tak akan terpisahkan. Apapun kejadian, apapun tindakan. Kita harus back to Al-Quran. Dalil-dalil Al-Quran bukan hanya ada di dalam kitab saja, tapi juga dalam hati kita. Bahkan sebodoh-bodohnya umat Islam, mereka wajib melafazkan ayat Al-Quran yang adalah umul kitab Al-Fatihah. Mereka wajib menghafalkan itu. Nah, jadi Sebentar. Mereka mereka tersakiti dengan hal seperti itu? Dia ingin bertanya itu waktu dia loh. Sebelum saya kasih kamu kesempatan bertanya, izinkan saya terakhir untuk menyampaikan. Iya, naikkan dulu Bang Yosua. Ibaratkan, dia belum selesai bertanya. Bentar dulu. Jangan coba jadi penjajah. Gini. Ketika kalian hadir di rumah orang lain, jangan kalian atur bagaimana orang lain untuk membangun rumahnya, menyusun rumahnya. Kalian itu pendatang dan tamu. Ini room Islam. Kalian kami izinkan duduk di sini, kita diskusi bersama. Ketika kalian menginginkan apa yang kalian inginkan, buatlah room sendiri. Kalau kalian masuk di rumah orang lain, itu pengertiannya apa nih? Tamu. Saya belum selesai. Kamu belum diizinkan bicara, minimal tidak punya adab. Bawalah Roh Kudus kalian. Jadi saya jawab dulu nih, tamu itu dihormati kalau datang buka sendal. Tapi ini tamunya tadi habis injak tai babi masuk ke rumah orang. Ya nggak dihormati lah. Itu maksudnya. Paham ya? Enggak, Bang Andi lagi diam, lagi ngopi-ngopi, merokok-merokok, diganggu lagi. Nggak, Bang Andi kok bisa seudon itu? Masalah sama Bang Andi tuh. Jadi sekali lagi saya ulang ya, tamu itu dihormati kalau masuk baik-baik, buka sendal, dipersilakan duduk, dihormati, bikin kopi. Tapi kalau tamu itu datang habis injak tai babi, habis makan babi, tidak gosok gigi, ya nggak dihormati lah, gitu loh. Gimana mau dihormati orang ngotorin rumah orang, kan gitu. Udah ngerti nih, lanjut. Bertanya, kalau ke saya silakan bertanya, insya Allah, karena pertanyaan kalian adalah ilmu bagi saya, karena saya akan mencari jawabannya. Bukan berarti saya pintar, tapi saya akan mengupayakan untuk mencari informasi terkait apa yang kalian inginkan. Silakan kalian bertanya. Umat Kristen silakan naik ke atas. Bukan hanya saya menjawab, nanti akan dibantu oleh guru saya Ustadz Tahta untuk menjawab. Ini giliran Bang Yosua sebetulnya bertanya. Silakan Bang Yosua naik. Kenapa kalian ini ketika kalian disuruh bicara, kalian lemparkan ke orang lain. Ketika kalian tidak diizinkan bicara, kalian bicara. Maunya kalian sebenarnya apa? Masuk ke ranah dialektika ini untuk apa? Pansos.
kita menghargai Bang Joshua. Dia tadi belum Kalau orang udah dikirim, Kak. kalau pemilik rumah tidak mengizinkan seseorang masuk, Anda sebagai tamu siapa mengizinkan orang lain masuk ke rumah orang lain? Anda tidak diajarkan adab nggak masalah, tapi minimal bawa Roh Kudus. Apakah Anda tidak diajarkan Ini bukan rumah, Uni, tapi kebijaksanaan? ini ruang diskusi gitu. Jadi Nah, kita ruang memiliki diskusi hak ini yang sama, milik gitu. seseorang yang adalah muslim. Siapapun berhak memasukkan dan mengeluarkan orang-orang yang di Komal ini. Dan Anda siapa? Anda kesini mau ngapain? Kalau Udah dari Anda tadi hanya tahu. ingin mencari Bang Joshua curhat tidak ada seperti menghujat, nenek-nenek yang kehilangan respon. sendal, ngapain di sini, brother? Bacain 2 Yohanes 1 dulu nih. Bacain 2 Yohanes 1 deh. Karena kan 10 sampai Bang Joshua, 11. saya ingin mendengar pertanyaan dia gitu. Dulu diam dulu. Harusnya Dibacain dulu 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Yohanes 1. Sebentar 2 Bang Andi, Yohanes jangan 1 nomor lari. 10. Yohanes Diam dulu, Bang Oi. Andi. Diam dulu. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Inilah karena kalian telah menghujat Tuhan kalian, maka kalian dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalian betul-betul, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Inilah ajaran Kristen. Ya, teman-teman, kalau kami umat Islam itu tidak terlarang dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kami berbuat baik kepada kalian. Kebaikan kami adalah mengajak kalian diskusi, membicarakan apa-apa yang kalian tidak pahami. Tapi ketika kalian diizinkan duduk di ruang publik yang dimiliki oleh orang Islam, kalian berusaha menguasai room tersebut, berusaha untuk mengatur. Inilah kalian yang disebut dengan penjajah, pendudukan. Jangan bawa sifat-sifat penjajah. Ketika hadir di ruang orang lain, silakan berbicara ketika sudah diizinkan. Atau kita ada istilahnya, kalian boleh interupsi. Kalau tidak diajarkan adab, minimal kalian bawalah Roh Kudus. Ya, silakan. Uni, Anda berbicara kitab seakan-akan kitab ini adalah kitab yang sangat apa gitu, tidak manusiawi. Sangat apa? Sementara Sangat apa? Saya tidak tahu maksudnya sangat apa. Apanya ajaran apa? kitab Anda lebih parah Saya dari tidak kitab mengerti kami. bahasamu itu, brother. Seolah-olah kitab ini Kalau Anda tidak sangatlah mengerti bahasa apa? saya, berarti pengetahuan Anda terbatas gitu, tidak paham dengan apa yang saya Kalau katakan. saya tidak mengerti ODGJ, bukan berarti saya pengetahuannya terbatas. Nggak mungkin saya harus mengerti ODGJ. Diksi kamu itu harus kamu perbaiki. Nih, kamu membaca kitab seolah-olah kamu menganggap kitab ini kitab apa-apa. Kamu punya masalah berat apa dalam hidup kamu? Kalau kamu ingin curhat, cari rumah Mama Dede. Ini ruang dialektika. Tempat kita berhujah, tempat kita berargumentasi. Kalau kamu tidak sanggup, jangan naik, komandan. Di bawah saja belajar. Naik ke atas ini, jangan curhat, brother. Tanya, saya suruh kamu bertanya tentang agama saya. Ya udah, kita Kalaupun kamu ingin bertanya adu tentang agama argumentasi kamu, aja. silakan. Siapa jalan Insya Allah, kebenaran? bisa jadi saya lebih paham agama Islam kamu kah atau ketimbang kamu Kristen? sendiri. Silakan, brother. Kamu mau mempertanyakan apa? Doktrin Trinitas? Atau kamu mau bertanya dari siapa doktrin Trinitas itu muncul? Atau kamu mau mempertanyakan sejarah gereja ke saya? Atau kamu mau bertanya bagaimana kitab kalian itu bisa hadir? Silahkan, itu ilmu buat kamu. Ya, kami menghormati kalian, memanusiakan kalian. Terkadang kalian yang tidak memanusiakan diri kalian. Ketika kalian sudah membinatangkan diri kalian, kenapa kami harus memanusiakan kalian? Oke? Seburuk-buruknya manusia, memanusiakan manusia gitu nih. Iya, Itulah. kamu tetap manusia, manusia yang buruk. Seburuk-buruknya kamu, tetap kamu Saya manusia, dan Anda tapi kamu penciptaan. manusia yang buruk. Anda jangan merendahkan martabat manusia gitu. Merendahkan martabat orang lain gini, mengatakan saja kotoran Anda itu menghina bau, itu bukan ciptaan Anda sendiri, gitu. berdusta. Ketika kamu menunjukkan keburukan kamu di hadapan publik, kamu mengatur komal orang lain dan kamu berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan substansi pembicaraan kita, dan bahkan diksi-diksimu pun tidak jelas kami pahami. Lalu saya mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang kamu maksud dan kamu tantrum. Kamu tidak bisa menerima kritikan orang lain. Karena kamu apa? Karena kamu sendiri adalah orang yang menolak. Coba saya tanya kepada kamu lagi. Ketika kamu bilang, Uni membaca kitab seolah-olah kitab itu apa? Apa? Saya tidak ngerti apa. Apa yang bagaimana? Apa? Ya Anda mencari apa mempelajari kitab Apa? Anda, Coba jelas cari diksi kesalahannya kamu. gitu. Mencari Iya, kesalahan. mencari kesalahan Saya di dalam bacakan Alkitab. kitab Amsal pasal 16:22. Akal ayat budi itu adalah sumber sesat, kehidupan bagi yang mempunyai. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Saya tanya, ini kesalahan atau kebenaran? Coba dijawab.
Amsal pasal 16:22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai. Kamu punya akal tidak? Ini kebenaran atau kesalahan? Jadi teman-teman, kenapa saya bawakan ayat ini? Bang Handi tadi berdiskusi menggunakan metode dalil akli. Ketika Bang Handi bertanya, Tuhan kamu pernah mati? Tuhan kamu itu pernah bayi? Maka dijawab oleh teman-teman kita Kristen dengan sangat-sangat saya dengarkan tadi. Itu suara ya, kita bisa analisis. Ketidaknyamanan. Kenapa? Nalar manusia itu, kita punya common sense. Allah berikan kita dari lahir itu otak, yang mana otak itu bertumbuh, kognitifnya berkembang, psikologi. Jadi kalau kita bicara ilmu psikologi, fungsi-fungsi tubuh itu bertumbuh. Anak saya bertumbuh dari tingginya mungkin 10 cm kemudian naik 12, itu bertumbuh. Tapi daya, kemampuan otot, kemampuan berpikir, kemampuan melihat, kemampuan berjalan itu berkembang istilahnya. Maka kalian yang sudah diberikan akal, sudah diberikan hati, harusnya hati nurani dan juga kognitif berkembang. Tapi pertanyaan Bang Handi tadi mematikan akal teman-teman Kristiani. Kenapa? Bahwa Tuhan yang maha kuasa dan kekal itu mati. Sebenarnya mereka sadar itu salah. Karena yang namanya Tuhan tidak mati. Maka Yosua tadi mengatakan, dia tidak pernah mati bagi kami. Ini adalah bahasa retorika melindungi dirinya dari apa? Dari pengetahuan umat Islam yang dalam kitabnya tertulis dia harus mengabarkan kematian Tuhan. Tapi karena nalarnya dia adalah manusia dan itu udah ada dalam dirinya, dia menolak kematian Tuhan. Sebenarnya bagus. Tapi masalahnya adalah kemudian karena doktrin tetap harus diterima, karena kitab suci tidak mungkin mereka coret dan mereka bakar, pada akhirnya mereka mengalihkan pembicaraan dengan berkata, bagi kami Tuhan kami tidak pernah mati. Realitasnya dia harus memberitakan kematian Tuhan. Inilah yang disebut dengan apa? Metode dalil akli. Kami mempecut akal kalian, membuktikan bahwa kalian gagal dalam berakal. Makanya saya minta kalian lebih baik bertanya saja. Saya bukan berarti merasa lebih hebat. Tidak, saya pelajar. Ketika kalian bertanya, pertanyaan kalian yang tidak bisa saya jawab, saya akan carikan jawabannya. Kalau pertanyaan itu saya bisa jawab, insya Allah saya coba jawab untuk memberitahukan kepada kalian. Kalian berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya berkewajiban menyampaikan ilmu pengetahuan. Kewajiban dari mana? Agama saya yang ajarkan. Sampaikanlah dari Nabi saya walaupun hanya satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam surah An-Nahl 125 kami diwajibkan menyampaikan dengan cara berhikmah. Saya ajak kalian berpikir, ayo renungkan. Apakah kalian percaya Tuhan yang kekal itu mati? Ketika kreator sendiri mati, maka masihkah dia layak dikatakan Tuhan? Itu yang diajak sama Bang Handi tadi. Nah, jadi kalian yang Kristen berat memang membahas iman kalian di publik. Kenapa? Karena adanya kontradiksi antara ayat dengan ayat, kontradiksi doktrin dengan realitas di dalam ayat, dan kontradiksi antara akal dengan doktrin. Kontradiksi antara statement kalian di awal dengan statement kalian yang kedua. Bahkan kebanyakan teman-teman Kristen ketika bicara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Contoh ya, mereka selalu mengingkari apa yang mereka omongkan. Kalian itu masuk ke kategori bukan saja jahil dan bangga dengan kejahilan kalian, tapi kalian masuk ke ranah menafikan apa yang kalian katakan. Iya, tiada yang mustahil bagi Tuhan saya. Mustahil Tuhanmu menjadi iblis. Oh mustahil dong, gak mungkin Tuhan itu jahat. Ini dia argumen yang terbantahkan oleh argumen pertama yang kalian bantah di argumen kedua. Tidak ada yang mustahil, itu argumen premis awal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya. Ini tunggu. Edi, lu ngapain tidur di sini Baluap? Nah, mungkin saya mau kalian bertanya saja. Sebelum Bang Handi yang bertanya, kalian tidak akan mampu menjawab karena kalian malu menjawabnya. Jadi kalau saya lebih baik kalian bertanya saja.
Jadi pandangan Unin tentang Kristen ini bagaimana pandangan Unin? Bagus, Apa, pertanyaan bagus. Kristen Apakah berasal ini- dari kata Kristus, kemudian ada tambahan di belakangnya merujuk kepada pengikut Kristus. Atau di sini kita bicara tentang Yesus yang konon katanya menurut keyakinan kalian, dia mati di tiang salib menebus dosa kalian. Isus sebenarnya adalah nama Yunani dari seseorang yang bernama Yeshua dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Syriaknya dipanggil dengan Isoa Masaha. Dalam dialek Arabnya dia dipanggil Isa Al-Masih. Nah, kemudian kalian yang mengaku sebagai pengikut Kristus sebenarnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang jahil. Kenapa? Kalian jahil berbicara sesuatu yang kalian tidak tahu. Contohnya kamu tadi. Kamu berkata sesuatu yang kamu tidak pahami. Uni membaca kitab seolah-olah menganggap kitab itu apa? Apa? Maka kami umat Islam itu diperintahkan berguru kepada orang yang ketika berbicara dia mengerti apa yang diucapkan. Jahil ini bisa dihindarkan, bisa dirubah kalau kamu mau. Tapi yang paling mengerikan adalah orang jahil yang bangga dengan mempertahankan kejahilannya dan bangga dengan kejahilannya. Nah, maka Kristen itu siapa? Kristen harusnya adalah pengikut Yesus. Tapi apakah betul kalian Kristen? No. Kalian hanya mengaku Kristen padahal kalian penyembah Kristus. Itulah kalian. Jadi bagaimana Saya nggak yang tahu dikatakan? Bang Edi mungkin beda. Enggak. Jadi bagaimana dengan kata dia berbahagialah yang tidak melihat aku namun percaya. Biarkan aja. yang Kami tidak pernah mengenal melihat Kristus. Nabi Muhammad SAW. Kami tidak pernah melihat Nabi Isa alaihissalam. Tapi kami Ini kan kita mengikuti bahas ajaran mereka. Yesus, kok lari ke Muhammad. Iya, saya Yesus sepakat dengan berkata. ayat itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus tapi percaya. Apanya yang kamu percaya dari Yesus? Coba saya tanya, siapa Yesus menurut dirinya? Coba kamu Menurut jawab. Yesus. Siapa Yesus menurut, kalau kamu percaya kepada Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Tolong jawab. Kalau menurut Yesus, Yesus ya memang manusia, 100% manusia. Tapi perkataan dia ini yang membuat orang Saya percaya bertanya, tidak pakai tambahan. Siapa Yesus menurut dirinya? Pertanyaan saya simple. ya 100% manusia, sama seperti Persen manusia, bukan siluman. Coba. Silakan. Bacakan. Logos itu telah menjadi manusia, artinya firman itu telah menjadi daging dan ilahi menjadi jasmani. Rohnya roh Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Sementara ilahinya itu menjadi manusia jasmani gitu. Ilahinya menjadi jasmani. Iya, ilahinya itu yang menjadi manusia gitu. Pertanyaan saya, ilahi yang menjadi jasmani ini apakah manusia ataukah ilahi? Atau separuh manusia, separuh ilahi, atau siluman? Coba dijawab. Iya manusia, sepenuhnya manusia. Tapi rohnya roh Bapa gitu. Rohnya Maka adalah dia roh berkata, Bapa. "Ah, Sebentar, kita Maka dia langsung TikTok berkata, saja. Rohnya Yesus adalah roh ilahi, betul? Saya belum selesai. Oke, silakan. Gimana? Rohnya Yesus adalah roh ilahi. Berarti ada roh Tuhan yang numpang di daging manusia. Sementara firman itu menjadi manusia. Pertanyaan saya, apanya yang ilahi di diri Yesus? Jasmaninya. Jasmaninya adalah ilahi. Maka Ya. yang mati di tiang salib adalah ilahi, begitu. Ya. Yang terluka itu adalah ilahi. Daging Ya. itu adalah ilahi. Yang mengeluarkan darah adalah ilahi. Iya. Kamu menyembah daging. Menyembah daging. Anda itu bahasa kasarnya gitu. Jadi kalau kita bahasa halusnya, Kenapa kita kamu terganggu dengan bahasa yang jelas? Ketika kamu katakan bahwa daging Yesus adalah ilahi, kelaminnya juga ilahi. Maka kamu penyembah kelamin. Penyembah daging. Coba Anggapan baca Anda ini kitab bisa kamu, dibenarkan. brother. Saya kembalikan kamu kepada apa yang disampaikan oleh Salomo dalam Amsal 27:22. Sekalipun engkau menumbuh orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya.
Ini adalah perkataan dari Salomo dalam kitab Amsal. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bagaimana mungkin kamu berkata daging Yesus adalah ilahi, sementara daging itu berkembang dan bertumbuh dari rahim Maria, kemudian menjadi laki-laki dewasa, kemudian dihajar hansip Romawi dan terluka mengeluarkan cairan yang disebut dengan darah. Kemudian daging itu menjadi mayat 3 hari 3 malam, yang konon katanya bangkit menurut kalian, dan tapi kalian tidak bisa membuktikan secara eksplisit kebangkitannya. Kenapa? Tidak ada saksi yang melihat. Kalian hanya mendapatkan informasi dari Matius, Markus, Lukas, yang bahkan itu adalah konon katanya penulisnya. Jadi kalau Silakan Yesus dibaca. bangkit Konfirmasi dari- dulu pernyataan saya. Jangan Iya, malu-malu jadi dengan begini. konsekuensi logik keimanan kamu. Kamu penyembah Bumi, penyembah ketika dunia daging. diciptakan, apakah ada manusia yang melihatnya gitu? Sama seperti Yesus, dia bangkit. Saya apakah tidak ada bertanya saksinya? ketika Yesus berubah menjadi manusia. Saya tanya, ketika kamu mengatakan daging Yesus adalah ilahi, kamu terima kalau kamu penyembah daging? Yang kami tuhankan tuh yang di dalam tubuhnya Uni gitu. Siapa di dalam tubuhnya itu? Yang siapa, di dalam gitu? tubuhnya itu jantung, ginjal, lambung, atau kotorannya? Oh, itulah Anda Yang memikir. mana? Jadi rohnya Ya itu sudah, roh saya ganti Bapa. pertanyaannya Itu biar yang enak. dituhankan, Apanya yang kamu tuhankan dari diri Yesus? Silakan dijawab. gitu. Roh dalam dirinya. Yang Oke, bersemayam itu daging siapa? Yesus itu Tuhan bukan? Itu tubuh manusianya Uni. Lalu bagaimana kamu Paham berkata juga, tadi saya bahwa bukan daging itu adalah ilahi? Kamu mengerti tidak apa arti ilahi? Kan ilahi itu berubah menjadi jasmani. Ilahi itu dari kata ilah, itu artinya adalah sembahan. Apakah daging itu sembahan? Kamu makanya saya katakan sebelum berbicara pahami dulu apa yang kamu sampaikan. Apa definisi, apa makna dari ilahi? Silakan dijawab. Sebentar, Bang Yosua tuh mau naik. Biarkan dia naik. Kenapa biar butuh imbang bantuan gitu. Yosua? Bukan butuh bantuan. Kenapa tidak ingin menyelamatkan diri biar ada- sendiri? Kenapa harus membawa orang lain dalam diskusi kita berdua? Enggak. Jadi saya di sini biar leluasa gitu berpikir. Ini gitu. brother, Karena di sini orang Islam semua, brother, gitu. makanya saya peringatkan teman-teman Kristen yang saya hormati di bawah. Hati-hati dalam berargumen. Ketika kalian bertanya, kewajiban saya menjawab kalau saya punya jawabannya. Dan kewajiban saya adalah mengkritisi setiap argumen kalian. Ketika Anda sudah berkata, saya masih ingat dengan perkataan Anda, netizen masih mengingat. Anda mengatakan daging Yesus itu ilahi. Apa maksud daging Yesus ilahi? Silakan jawab. Ya kan saya membaca sesuai data gitu. Datanya yang mana? Ilahi itu menjadi jasmani. Di mana itu Apakah tertulis saya ilahi akan menjadi? Di mana tertulis ilahi menjadi membantah Bible jasmani? yang sudah ada? Brother, di mana tertulis ilahi menjadi jasmani? Kan saya sudah tunjukkan tadi ini gitu. Iya, coba baca di Firman situ. itu menjadi daging dan yang ilahi menjadi jasmani. Menjadi jasmani. Kenapa harus merubah-rubah gini? Apa Bahasa yang Indonesia berubah? itu Jadi bahasa ayat yang ini- sudah dibakukan, yang mana Ayat definisi ini harus secara dibantah, terminologisnya ada. Di mana di situ tertulis ilahi menjadi jasmani? Ya ini di Yohanes 1:14. Oke, firman Apakah saya Tuhan akan itu adalah membaca ilahi. Kata saya gitu. Oke, firman itu adalah ilahi. Firman, Firman itu, itu ilahi. menjadi daging. Firman Nah, itu menjadi pertanyaan saya daging. bukan itu. Firman itu adalah ilahi. Kok firman itu ilahi? Nah, di situ kalau begitu. Kenapa kamu bawa kata-kata ilahi? Kamu ngerti nggak arti ilahi apa? Yang jelas ini udah ada di Bible. Apa yang jelas? Apakah saya yang Apa yang jelas dari tadi? berbicara? Apakah saya Apanya yang ngomong? jelas? Yang jelas itu apa? Coba, yang jelas apa? Makanya Anda membaca kasih saya clue. Yohanes Apa yang jelas? 1:14. Apa di situ? Firman logos itu telah Oke, firman menjadi itu manusia. apakah Tuhan? Saya tanya, firman itu apakah Tuhan? Itu artinya firman itu menjadi daging. Dan Yang saya tanya, firman yang itu ilahi apakah menjadi Tuhan? jasmani. Kenapa sulit? Jadi benar kamu dengar dibilang saya ngomong nggak? di Bible. Ya sebentar nih. Maka benar dibilang Nah, saya kata tidak Bible. butuh penjelasan. Kenapa Akan memberikan lahir penjelasan yang tidak saya bagimu. butuh? Kenapa lari dari keinginan saya? Saya ingin tahu apa pemahaman kamu tentang firman. Kenapa kamu tidak menjawab yang saya tanya, tapi menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan? Saya bertanya, apakah firman itu adalah Tuhan? Saya nggak mau jauh-jauh nih yang udah di Bible aja gitu. Kenapa kamu yang membawa ayat ini? Iya, jadi yang Saya dikatakan di mengkonfirmasi Bible, pemahaman kamu terkait ayat ini. Apa yang akan kamu lahir pahami tentang ayat ini? juru selamat. Kamu sebagai Kristen Yaitu memberikan Tuhan. kami ayat ini. Sementara kamu coba menjelaskan ayat Di ini. kota Sementara Daud. kamu menjelaskan Dan yang bukan ayat ini yang kamu Yesus sudah jelaskan. mengakui Apa gunanya kalau kamu dia tunjukin Tuhan. ayat ini?
Mesias. Yesus sendiri No, yang mengaku ayat kalau ini dia buat apa Mesias. kamu lihatkan kepada kami? Ya, saya menunjukkan ayat ini bahwasannya firman itu Coba, telah menjadi apa manusia. penjelasan ayat ini? Firman itu Ya apa? benar, akan lahir bagimu Firman itu juru apa? Coba, selamat, firman itu apa? yaitu Tuhan di kota Daud. Dan Yesus Oke. mengakui kalau dia tuh Mesias. Oke, dia Tuhan. Udah selesai, Jadi, clear ya? Bible Dia Tuhan. ini Oke. dari awal sampai akhir nih benar gitu, akan terjadi. Saya tidak, Dia akan saya datang. nggak tanya Bible, saya tanya firman. Saya sekarang bertanya, baru saya Ini masuk jangan pertanyaan kedua. jauh-jauh dong, Uni. Yang Kok itu jauh-jauh? di luar kemampuan saya, firman itu. Kalau kamu Sampai- tidak mampu, jangan coba untuk menjelaskan. Kalau kamu tidak punya kemampuan menjelaskan, berhenti brother, jangan sok tahu. Orang-orang seperti kamu lah Iya. yang akan menyesatkan peradaban. Kita di Orang sini yang tidak mencari memiliki ilmu pengetahuan, pengetahuan mencoba untuk menjelaskan. Ini namanya kejahilan. Makanya saya katakan, Amsal pasal 9 nomor 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan Masa ikutilah harus jalan sesuai dengan pengertian. pendapat Uni? Kan ini lucu. Ikutilah jalan pengertian. Coba saya tanya, apa pengertian kamu tentang firman? Uni saja orang Islam, gimana saya belajar dengan Uni gitu? Saya beda tidak mau konsepnya. mengajarkan kamu. Saya justru ingin belajar sama Ya kamu. makanya jangan Apa pengertian jauh-jauh kamu tentang firman? penjelasannya gitu. Seakan Kalau kamu tidak mau mendengarkan penjelasan manusia, turun dari sini. Ngapain kamu di sini? Uni tanya aku dong Uni. Ya, Ganti ya. Fandi, apa itu firman? Firman itu adalah perkataan dari Tuhan semesta alam beserta isi. Simple. Jawabannya simple. Tidak berbelit-belit. Tidak membuat sakit perut, tidak membuat pusing kepala dan migrain. Begitulah umat Islam. Sangat-sangat very very clear. Kenapa kalian mempersulit kehidupan kalian? Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ini Amsal pasal 9 nomor 6. Kenapa kalian memperkaya orang jual obat sakit kepala? Ini ruang dialektika. Kita di sini transfer knowledge, transfer pengetahuan. Kalau kamu tidak tahu, silakan kami yang kasih tahu. Maka silakan bertanya. Dari tadi kamu kasih ayat-ayat kepada saya, tapi kamu tidak ngerti ayat itu apa. Hah? Ya betul yang di bawah typing. Sulit menjadi teman-teman Kristen jujur. Saya tidak butuh teman-teman Kristen yang pintar. Kita butuh teman-teman Kristen yang jujur, mengakui Iya, tapi kan doktrin yang penjelasan saya diimani. berbeda Uni. Apakah penjelasan saya harus sesuai dengan pendapat Uni? Apa yang kamu jelaskan Kan dari tidak. tadi? Yang kamu jelaskan apa? Makanya buka dulu data yang saya miliki ini gitu. Yang tadi saja belum selesai, kamu udah pergi ke data baru. Saya tanya Iya. apa itu firman? Iya kan lah, iya nih tunjukin datanya gitu. Apa pengertian Ya, silakan. di sini kan terbukti gitu. Ya Diperbesar silakan. dong. Diperbesar Jelaskan. bukan dibaca. Kamu Biar baca teman-teman saja. di bawah tuh Kamu tahu di sini gitu. mau pansos. Kamu ingin eksis di sini. Enggak, Kamu biar- ingin diperhatikan. Kamu Sebentar, butuh Umi. kasih sayang. Kita Loh, di sini begitu berdialektika. nih ngomongnya. Mudah saja bagi kamu membacakan ayat itu. Silakan kamu baca. Iya biar teman-teman kita yang di bawah ini tahu Silahkan gitu. kamu baca. Orang bisa meng-cross check di handphonenya masing-masing. Baca saja. Kenapa kamu mempersulit kami di Ya, sini? diperbesar. Saya- Kamu ingin terkenal. Kamu ingin pansos. Ini bukan tempat kalian orang jahil mendapatkan tempat. Kami tidak mengizinkan orang jahil bicara banyak. Kamu sendiri tidak mengerti dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Saya hanya bertanya, apa itu firman? Iya di Kamu tak data mampu ini menjawabnya. dikatakan firman itu memang perkataan. Jadi di data ini semua tertulis gitu. Oke, firman adalah perkataan. Apakah Yesus adalah perkataan? Ya kan sesuai dengan data nih. Pertanyaan saya, firman adalah telah menjadi perkataan menurut manusia. definisi yang kamu ajukan kepada kami. Pertanyaan di situ saya dikatakan. lanjut, apakah Yesus adalah perkataan? Manusia. Kenapa sulit menangkap? Kognitif kamu itu bukan Ya Anda yang membuat berkembang. sulit pertanyaan tersebut gitu. Pertanyaan saya, apakah Yesus adalah perkataan? Apakah Yesus adalah perkataan? Sel adalah satuan terkecil yang membentuk tubuh makhluk hidup. Yesus itu bukan perkataan, tapi Yesus bisa berkata. Gitu loh. Nah, maka kenapa dari tadi saya mengulang-ulang Amsal pasal 9 nomor 6? Kita membuktikan mereka hanya mengencingi ayat-ayat ini.
Mereka tidak berpatokan kepada ayat ini. Kalau mereka mengakui bahwa ini adalah firman Tuhan, mereka akan ikuti. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Apa yang kamu mengerti dari ayat yang kamu bawa? Kami tidak sedang menghakimi kalian. Kami mengajak kalian untuk masuk ke ranah logika berpikir yang sistematis, yang terrekonstruksi dengan baik dan benar. Andai Jadi kamu menurut menolak Uni, ide dan ajaran yang gagasan benar itu kami. ajaran yang Uni miliki Oke. gitu. Saya akan Gitu menurut sampaikan. Saya akan jelaskan kepada kamu apa Iya, arti menurut kebenaran. Uni ajaran yang benar itu No. ajaran Saya yang tidak mau sempurna pakai itu menurut saya. ajaran Islam gitu. Saya tidak pernah mengatakan menurut saya. Ya kan Uni sering Saya bilang kalau seorang ajaran Uni itu maha- ajaran sempurna. Saya belum selesai, kenapa memotong? Coba, hanya coba lu orang kalau ngomong satu orang satu jangan semua. Awak nih, I dah cakap. Kalau you tanya biarkan I jawab. I jawab you potong lagi. Macam mana telinga you dengan mulut bisa fungsi sama-sama? Telinga mendengar, mulut bercakap. Senyap je dulu, biar I cakap. Oe Pandi? Ya. Saya tak bicara pasal kebenaran menurut diri saya. Tak boleh. Kami umat Islam tidak boleh kebenaran menurut saya. No, dalam agama Islam. Tapi menurut sisi akademis, definisi yang dimunculkan para ahli tata bahasa, sosiologi, para ilmuwan. Kebenaran dalam ilmu filsafat artinya adalah apa? Persesuaian. Maka ketika kamu bicara klaim, itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti tidak benar. Contoh, saya berkata, saya adalah bidadari. Realitanya saya harus membuktikan kalau saya adalah bidadari. Kecuali saya melanjutkan penjelasan. Saya adalah bidadari di hati Fandi. Maka konfirmasinya adalah Fandi. Tapi kalau kamu bicara sesuatu dan kamu tidak bisa membuktikan klaim itu tidak benar. Maka kebenaran di sini konteksnya kita gunakan universal. Karena kalau saya bicara dari sisi agama saya, itu adalah kebenaran subjektif. Kebenaran dari sisi iman saya. Kamu berhak menolak. Tapi ketika saya mampu menunjukkan kebenaran subjektivitas saya dari sisi agama saya itu adalah benar, kenapa kamu tolak? Secara universal tidak terbantahkan. Contoh, kalau saya katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sudah terbukti berkali-kali berapa banyak orang-orang kafir yang ketika sudah ditunjukkan ayat mereka sendiri mereka masih berkelit. Artinya ini benar. Maka ini betul firman Allah. Apa definisi firman? Firman berasal dari kata farman. Dari bahasa Persia artinya adalah dekret keputusan para pemimpin. Maka Al-Quran sebenarnya bukan hanya sekedar firman. Karena bukan hanya sekedar dekret dan keputusan Allah. Tapi di situ menceritakan kisah-kisah gaib. Makanya Al-Quran lebih tepatnya menggunakan bahasa aslinya adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Apakah betul? Maka kalian silakan buktikan bahwa ini bukan perkataan Allah. Allah sudah kasih challenge-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada nabi kami, buatlah semisal satu surah saja. 1400 tahun. Sudahkah ada orang yang bisa menandingi Al-Quran? Kalau kita bicara tentang Bible karangan Lukas, Bible karangan Matius, Bible karangan Yohanes, itu berbeda-beda. Dibuat oleh manusia, ditiru oleh manusia. Bible karangan Thomas apokrifa, Bible karangan Filipus apokrifa, disembunyikan. Bible karangan Maria Magdalene dibuang ke belakang. Bible karangan Barnabas dibuang ke belakang. Artinya ada orang-orang yang mampu meniru karya manusia yang disebut dengan Biblos. Sementara Al-Quran adalah kalam Allah. Tak ada yang mampu membuat ciptaan, meniru ciptaan Allah. Kita ini adalah kreator juga. Saya juga pencipta. Pencipta apa? Saya menciptakan jurnal, menghadirkan jurnal. Tapi saya adalah pencipta yang diciptakan. Sementara Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Maka apakah layak Tuhan kamu yang bernama Yesus dikatakan pencipta yang tidak diciptakan? Terbantahkan dengan dalil kitab suci kamu. Apa kata pencipta yang diciptakan ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah dia dikatakan pencipta yang tidak diciptakan? Prima causa? Tak bisa.
Jadi saya mengajak kamu berpikir dalam konteks universal, bukan doktrin saya. Tapi walaupun begitu, saya tetap harus menjelaskan iman saya. Silakan kalian memilih. Menurut kalian make sense, masuk Islam. Tidak make sense, tinggalkan Islam. Karena Islam untuk orang-orang berakal. Saya buktikan kalau kamu tidak berakal, maka kamu tak layak menjadi orang Islam. Buktinya apa? Apa buktinya kamu tidak berakal? Kamu tidak mampu menjelaskan kepada saya apa itu firman. Itulah kamu dikatakan tidak berakal. Kamu punya otak tapi tidak berakal. Udang pun punya otak. Tapi saya tidak masalah. Kan Allah saya menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang orang Majusi. Bukankah dia adalah hambaku? Kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Tapi perkara kebenaran harus disampaikan karena ini membantu kalian untuk selamat perkara akhirat. Kalian terima silahkan, tidak terima tak masalah. Karena kami hanya menyampaikan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika kamu tersakiti dengan iman kamu sendiri yang mengatakan Tuhan kamu mati dan kami konfirmasi apakah kalian penyembah mayat? Kalian tersakiti? Itu bukan salah kami. Tapi itu adalah kesalahan kalian yang mengimani doktrin yang bertentangan dengan akal. Begitu, brother. Silakan. Enggak, jangan nangis. Yang nangis siapa bang? Itu kan Silakan ditanggapi. Ajukan gagasan kamu. Ajukan ide dan gagasan kamu. Jadi kalau Uni mengatakan Al-Quran itu adalah ajaran yang paling sempurna ataupun benar, itu tidak bisa. Kamu tidak berakal dari tadi. Saya katakan Al-Quran kalam Allah. Kamu tidak menangkap. Kognitif kamu bermasalah. Iya. Jadi bagaimana kalau kalam Allah? Saya tidak pernah mengatakan apa yang kamu sampaikan. Sejak kapan saya menyampaikan? Kenapa harus menerjemahkan perkataan orang lain? Mengatakan kalam Al-Quran itu kalam Allah. Tapi bagaimana kalau bertentangan dengan hadis Nabi gitu? Apakah itu bisa dibenarkan gitu? Hadis Nabi itu artinya apa? Coba dijelaskan ke saya. Ya kan sabda-sabda yang dilakukan Nabi terus diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya gitu. Hadis itu jadi kalau bertentangan adalah dengan kalam sabda. Allah gimana coba? Ngomong dulu. Coba tunjukkan kepada saya bahwa parameter Al-Quran itu harus sejalan dengan hadis. Karena hadis itu ada klasifikasinya. Hadis sahih, Di hadis Al-Quran dhaif. mengatakan aku tidak akan mengajab Saya belum seorang ini hamba kenapa Kak? kalau dia Sebenarnya kamu tengah-tengahnya bukan ada bodoh, Nabi Shallallahu tapi Alaihi kamu Wasallam. ingkar. Saya masih bicara, Ingkar kamu yang sudah mana? memotong. Kamu belum menangkap poin saya. Kamu tidak mengerti hadis. Hadis berasal dari kata apa? Coba. Makanya brother, kalau tidak mengerti, minimal jangan mengajukan, tapi bertanya saja. Karena inilah saya katakan, betul lah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Islam untuk orang-orang berakal. Dari tadi kamu tidak memfungsikan akal. Apa yang saya katakan kamu tidak tangkap poin saya. Tidak masalah sebenarnya ketika saya mengajar pun orang-orang tidak semua orang itu paham. Tapi konfirmasi. Jadi ada dalam teori pendidikan itu namanya apa? Ini Kita pemaparan. Ya, Fandi. lu orang pakai bahasa Melayu ah. Enak didengar lah. Ya, saya udah cakap dengan awak-awak semua. Kalau seandainya awak tak bisa mengerti dengan apa yang I cakap, konfirmasi, tanya ulang. Sulit memang, karena kognitif tu tak semua orang sama, tahu? Nah, jadi kalau awak tak faham, awak tanya je. Jangan sok-sok awak pula nak menjelaskan. Ini nak menjelaskan, tapi ditanya apa arti hadis awak pun tak faham. Matilah awak dimakan cacing. Hadis, Agama Anda, kok saya harus mengetahui pengertian hadis itu kan agama Anda. hadis itu Ketika ya, saya bisa pelajari. dari jadid, karib, kabar, jadid, gitu loh kira-kira. Iya, Kadim. hadis itu kan ajaran Anda. Ajaran saya Bible. Bagaimana saya mempelajari hadis Anda sementara itu agama Ya, lu Anda? tadi lu yang ngomong tadi lu yang bawa. Maka, ya saya Gimana sih? dari dalil-dalilnya. Oh begini lupanya diriwayat oleh sabdanya begini. Anda jangan lari langsung ke akar-akarnya gitu. Saya belum sampai ke situ gitu. Ya sudah belajar dulu. Kalau tidak paham, Kalau brother, belajarlah saya dulu. tahu sampai akar-akar. Mungkin Anda udah kalah saya. Makanya Ini belajarlah gitu. dulu, brotherku yang ganteng se-RT. Ya, saya mempertanyakan bagaimana dengan hadis. Kalau yang bertanya itu bertentangan ajukan dari dengan tadi. kalam Dari tadi Allah? kamu tidak bertanya, dari tadi kamu membantah. Iya, bagaimana Membantah tentang tanpa hadis ilmu.
tentangan dengan kalam Allah. Ya kalau Anda itu belum menjelaskan hadis, hal itu. ini saya tadi jelasin, lu potong. Gue Terus kepet Anda ganteng mengatakan, juga lu. apa itu Saya pengertian hadis? lagi jelasin, kamu sudah potong. Ini orang maunya apa? Anak siapa ini jemput Maunya mama mendengar- mama jemput Dia lah. tak Mendengar dia tak Uni aja paham ngomong tuh gitu. nih. Uni mesti cakap pasal Malaya. Dia nak paham tuh. Afandi, I juga punya rasa tau. I punya rasa bosan tau. I lebih baik cakap dengan budak-budak kecil yang 5 tahun. Dia tanya, bunda, apalah arti dia balon? Balon itu adalah benda yang kalau kita masukkan gas nak, dia akan mengembang. Dia orang berfikir tau. Jadi kalau seandainya kita tak tiup angin, berkembang tak bunda balon? Pandai pun mikir dia orang. Ni budak ni dari tadi, kita cakap apa, dia cakap apa. Kita cakap ayam, dia cerita pasal kerbau. Tak faham. I tak ngerti lah. Ni orang ni ada masalah apa? Apakah kehidupan dia sangatlah tak seronok sampai dia macam gini? I suruh dia belajar dululah. Rasa I dia patut kena belajar apa itu nama dia huruf, apa dia nama dia angka. Dia harus kena beza. Kena bezakan antara itu apa benda huruf dengan angka. Atau dia harus bezakan mana ayam, mana bebek. Mana Tuhan, mana manusia. Soalnya I rasa budak ni ada masalah dengan mentalnya. I rasa lah. I dah cakap dia tak faham tau. I tanya dengan Bang Arus Hayat dulu. Arus Hayat, you faham tak dengan I cakap apa? Tak dengar, I tak dengar. You cakap apa tak dengar? Aku faham sikit-sikit. Sikit-sikit you faham. Apa cuba you simpulkan. Jangan you kerja makan je. Pipi dah kembang. Makan je kerja. Kamu bilang orang itu kalau mau naik koma harus belajar dulu. Pandai pun pakcik ni lah. Masya Allah. Luar biasa lah ni orang ni lah. Dia je tak dapat hidayah. Tapi dia luar biasa. Pandai pun dia. Nah ini anak siapa ni? Awak tak belajar langsung tapi duk cuba untuk menjelaskan. Disuruh tanya pun awak tak nak dia kasih penjelasan. Awak tolak juga. Jadi mahu awak tu apa? Kalau awak nak ingin pansos, jangan kat sini. Cari rumah pargoi. Awak lebih baik pargoi-pargoi kat sana. Tak ada kisah dengan kita. Ya? Nah, jadi I nak solat asar. Jadi sekali lagi bertanya, kawan-kawan Kristen silakan. I cuba jawablah pertanyaan kalian itu. Silakan. Ini Fandi, ada yang lain aja Fandi. Ini Martin, silakan Martin. Kalau ada atau Bang Morris silakan yang mau ditanyakan Bang Morris. Buka mute-nya Bang Martin atau Bang Morris silakan. Oke, selamat sore semuanya, Bu Bunda Rifa. Selamat sore. Halo sore Martin. Oke, Apa kabar Martin? baik Bunda. Oke. Martin suaranya dibesarkan sedikit Martin. Nyali juga harus dibesarkan. Jangan yang lain aja yang dibesarkan. Silakan Martin. Oke, ini Bang Morris dari tadi, biar Bang Morris duluan saja Bang. Oke. Morris, ada yang mau ditanyakan Morris sebelum saya kembali ke kayangan untuk menyembah kepada Allah saya? Iya. Makasih Kak Rifa. Sama-sama Bang Morris, silakan. Saya pengen penjelasan terkait yang tadi Uni Rifa sampaikan itu terkait sejarah munculnya Trinitas itu. Iya, Trinitas itu kan dari bahasa Latin, tria, uno substansi tria persona, dari Tertullian, Trinitas. Dan itu bukanlah konsep biblikal, tapi itu adalah konsep dari orang-orang yang mencoba untuk menolak Tuhan yang politeis lah. Karena bagaimana mungkin kalian terima, karena orang-orang pagan lah yang menyembah kepada Tuhan yang tiga. Nah, sementara mereka seperti bapak-bapak gereja kalian itu mengambil literatur dari kitabnya orang Yahudi, yang mana mereka Yahudi ini konsep ketuhanannya adalah monoteis. Tapi ternyata tertulis dalam informasi yang mereka kanonkan dalam kitab kalian itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada ternyata pentuhanan kepada makhluk yaitu Yesus Christ. Nah, jadi saya anggap Tritunggal atau Trinitas ini adalah dogma yang muncul dari orang-orang yang melakukan sinkretisme, pencampuran antara ajaran pagan dengan ajaran monoteis. Oke, saya kasih data saja ya. Saya akan kasih kalian data yang lebih akurat dari penjelasan saya ya. Saya tadi itu menyimpulkan, tapi ini saya dari data saya. Tunggu awak sekejap ya Morris. Awak senyap-senyap je dulu. Saya nak kasih awak data biar awak paham macam mana lah Trinitas itu bisa ada Oke. Betul. Ya.
What's that? Aku pamit dulu ya, mau golf dulu. Teman-teman, Oke, Bang Fandi, aku mau golf dulu ya, pamit. Oke, siap. Bang Indi, aku mau golf dulu, golf. Kenapa ni laptop I? Laptop I kenapa pula ni bermasalah ni? Lalu kira-kira Sebentar. Saya kasih Anda data saja ya. Saya tidak mau berbicara tentang apa namanya sesuatu yang datanya tidak ada. Oke, ini dia. Oke, saya nak tengokkan data tentang Trinitas. You boleh cari, kalau you bisa cari, you cari seorang. Kalau you tak nak cari seorang, you boleh I bantu. I dapat ini dari Magnum Opus, jurnal teologi. Ya, kita cakap ini pasal akademik ya. You understand what I say? Wait. Aduh. Bentar. Kesulitan saya itu. Nah, ini kita dapat. Saya mengambil dari Magnum Opus, jurnal teologi dan kepemimpinan Kristen, volume 1, number 1, bulan Desember tahun 2019. Halaman ke-22 Anda cross check ya. Copyright 2019 Magnum Opus dari Tri Untoro. Lembaganya adalah Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini adalah Gmail si pembuat ya. biksuho@gmail.com. Oke. Apa kutipan yang saya ambil? Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Itu bukan poin saya yang ingin saya ajukan, tapi yang ingin saya katakan adalah memahami Trinitas harus beranjak dari teks-teks Alkitab, walaupun tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan istilah Trinitas atau Tritunggal. Namun indikasi sehingga bapak-bapak gereja berinisiatif. Jadi Tritunggal itu adalah inisiatif, berasal dari inisiatif yang inisiatif mengidentifikasi. Dan ini dari manusia yang bisa saja ini salah kaprah. Nanti saya buktikan kesalahannya. Konsep itu menjadi sebuah istilah Trinitas. Ayat-ayat atau teks Alkitab tentang Trinitas tersebar di sepanjang Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru menurut penulis. Yang paling umum digunakan dalam Perjanjian Lama adalah pendekatan teks dalam Kejadian 1:26 ketika disebutkan istilah kita, identifikasi. Namun apakah itu absolut benar? No, karena ini kitab sucinya orang Yahudi. Andailah betul Trinitas ada, orang yang lebih punya konsep Trinitas lebih dahulu adalah Bani Israel. Tak mungkin mereka lebih bodoh daripada kalian, karena mereka menggunakan bahasa aslinya dan mereka menghafalkan kitab mereka. Untuk menunjuk Allah yang mencipta, bentuk jamak ini dimaknai sebagai konsep atau dasar pemahaman Allah Tritunggal. Ini menurut penulis yang adalah seorang Kristen. Secara definisi, Tritunggal atau Trinitas ini adalah bahasa Latin yang secara harfiah berarti tiga serangkai. Dari kata trinus, rangkap tiga. Tuhan kok dirangkap. Menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostatis yang sehakikat konsubstansial. Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi. Masalahnya ini terlihat indah, terdengar indah. Penjelasannya terdengar, wow, bahasanya keren sekali. Tapi apakah betul itu bisa diterima secara akal? Tritunggal adalah konsep. Tapi ternyata menurut si penulis Magnum Opus, ini adalah misteri. Bagaimana mungkin produk fikir manusia tidak bisa dimengerti oleh manusia? Kalau datang dari Tuhan tak dapat dipahami manusia, make sense, wajar. Karena manusia bukan Tuhan. Tapi keluar dari produk fikir manusia, tak bisa dipahami manusia. Ini namanya apa? Penipuan publik.
Seolah-olah bahasanya indah. Tapi pada dasarnya ini tidaklah sebuah konsep yang betul-betul keluar dari ranah berpikir. Karena kalau ranah berpikir artinya harus logik, harus dipahami. Maka ketika Trinitas adalah misteri, bagaimana dia bisa dikatakan konsep? Konsep keluar dari pikiran manusia, tapi tak mampu dipahami dengan pikiran, mati saja sudah. Ya, begitu. Maka saya katakan, ini adalah kontradiksi antara doktrin dengan logik. Antara definisi dengan realitas. Definisinya konsep, dia adalah konsep. Tapi realitasnya tak mampu dipahami oleh pikiran. Meledak sudah. Gagal sudah dikatakan sebagai konsep. Begitu. Dan kalau kita telusuri, Trinitas ini adalah bukan konsep bagaimana memahami Tuhan, tapi konsep tentang Tuhan. Karena yang Trinitasnya adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kalian Kristen yang percaya Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tak terlihat, tak bisa dihampiri, tak mati, tak akan masuk ke dalam akal. Dia transenden, melampaui ruang dan waktu. Tiba-tiba bisa terkonsep. Konsep, persepsi, muncul dari stimulus. Kamu tidak akan bisa berkata itu putih sebelum kamu melihat itu putih dan sepakat secara konsensus kita beri nama itu putih. Bagaimana mungkin kamu bisa menceritakan sesuatu yang tidak pernah kamu lihat tanpa kamu diberitahu? Saya bisa menceritakan sesuatu yang tidak bisa saya lihat tapi saya diberitahukan. Ada stimulus itu dari suara. Kalaupun saya tidak bisa melihat, saya bisa tahu dari pendengaran. Kalaupun saya tidak bisa mendengar, saya bisa dari kulit raba. Panas itu tidak saya lihat. Panas itu tidak saya dengar, tapi saya tahu itu panas karena kulit saya merasakan panas itu. Stimulus namanya itu. Rangsangan kepada indera untuk bisa mengeluarkan istilah. Oh, ini panas. Kok tahu kau panas? Aku pegang tadi panas. Aduh, sakit. Bising. Kok tahu kau bising? Aku dengar tadi bising. Aduh, hitam. Kok tahu kau hitam? Karena aku lihat dengan mata. Tuhan yang tak terlihat dengan indera, tidak dirasa oleh indera, tiba-tiba deskripsikan oleh orang-orang seperti kalian. Ini yang disebut dengan apa? Kalian adalah manusia melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah ketika mereka dihadapkan kepada Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa'akazatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Wa isqultum ya Musa, mereka berkata kepada ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihat Tuhanmu. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah. Mereka sadar kemampuan mereka, tapi mereka lancang dan kurang ajar sehingga memaksa Tuhan harus mereka lihat, Tuhan harus mereka masukkan dalam akal seperti yang kalian lakukan, mengkonsep Tuhan. Kalian akal-akali Tuhan itu. Inilah yang kami tentang umat Islam, karena kami adalah umat yang diperintahkan afala ta'qilun. Saya belajar di kampus membedakan antara Tuhan dan manusia, tiba-tiba kalian menyamakan Tuhan dan manusia. Saya bantah itu, bukan karena saya Islam, bukan hanya karena saya Islam, tapi saya juga manusia yang saya punya hak sebagai manusia. Begitu. Jadi kapasitas saya di sini bukan hanya sebagai seorang muslimah yang membawa ajaran agama saya, tapi juga sebagai wanita yang adalah manusia, calon guru yang sekarang belajar di Fakultas Pendidikan Agama Islam, mengajarkan bagaimana caranya kepada anak-anak mampu membedakan, mampu menyamakan. Ini adalah apa? Urusan saya. Lalu ketika kalian hadir dan mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan tanpa membawa literasi, enyahlah kau di hadapanku. Kuhempaskan engkau ke neraka jahanam. Ya. Saya mau sholat asar dulu. Teman-teman Kristen silakan ingin bertanya kepada saya. Kalau kalian ingin tanya silakan dengan Bang Handi. Izinkan saya untuk sholat dulu. Teman-teman muslim mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon guru-guru asatis saya yang ada dimanapun berada, penyampaian pemaparan saya itu pasti dari ketidaktahuan saya juga. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya paparkan. Izin saya untuk diluruskan. Saya tunggu DM-nya para asatis, saya tunggu ilmunya dari para asatis. Terima kasih. Saya izin untuk sholat dulu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ya tadi informasi dulu, cowok tadi yang ada di sini bergeser tempat ya. Jadi kupingnya panas, tidak bisa mencerna. Apakah mungkin materinya ketinggian atau karena dia yang kerendahan, nggak nyampe dia, gitu. Akhirnya pergi di suatu bergeser dia.
Kalau saya berpendapat konsep Trinitas itu adalah bagaimana cara mempersulit siapa itu Tuhan. Trinitas itu karena ini memang rancangan manusia, bagaimana cara mempersulit siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena ada yang bukan Tuhan dimasukkan, disederajatkan dengan Tuhan, tapi dikatakan satu Tuhan. Inilah konsep mempersulit. Kira-kira gitu pendapat saya sementara. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini, kalau ada 5 orang menjelaskan Trinitas, pendapat bisa sampai 17. 5 orang yang berpendapat. Gak ada yang sama. Makanya Kristen itu pegangannya rapuh. Terpecah belahlah berbagai macam denom. Bahkan ada yang keluar dari konsep Trinitas itu ya seperti Oneness, Unitarian, SSJ, dan lain-lain. Itu pendapat saya, Bang Pandi. Lanjut lagi. Baik, saya sapa dulu ya Bang Andi ya, yang baru naik. Emahane, selamat sore. Bang Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Emma ini Kristen, Bang Emahane. Ya, siap, selamat sore abang-abang semuanya. Ya, oke. Mungkin Bang Muhammad ada yang mau disampaikan, silakan Abang Aki. Ya, begini, saya selalu mampir ke room-room debat orang Kristen. Jadi selalunya saya itu selalu mempertanyakan pertanyaan, apakah Yesus dan Tuhan Allah Bapa itu pribadi yang sama? Jadi jawabannya memang sentiasa Allah Bapa itu pribadi lain, Yesus Kristus itu pribadi yang lain. Kemudian ditambah dengan Roh Kudus itu pribadi yang lain. Jadi memang itulah prinsipnya Trinitas. Jadi saya bertanya lagi, kalau antara Allah Bapa dengan Allah Yesus Kristus itu yang manakah superpower? Nah, Kami ingin jangan diikuti selera mereka, Allah Bapa, Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Jangan diikuti selera mereka. Maaf, lanjut. Iya. Kemudian mereka putar-putar yang mengatakan bahwa mereka sehakikat. Seperti tubuh, badan, punya kata-kata, punya mata. Seolah begitulah gambarannya. Mereka mengatakan bahwa Trinitas itu sebetulnya adalah satu kesatuan. Dan kalau pandangan saya punya pandangan. Saya ini bukan ahli data ataupun seorang yang tinggi ilmunya. Cuma saya mengkaji tentang ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada gambaran, Tuhan itu tidak terlihat mata, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu tidak boleh kau samakan dengan apa-apapun, baik yang di udara, di langit, ataupun di dalam air. Dan jangan ada Allah lain selain Allah. Jadi kalimat-kalimat ini seolah-olah... Kalau lagi tuh Bang, terjemahan jangan ada ilah lain. Ya. Lanjut Bang. Seolah-olah ini semua bercanggah dengan konsep Trinitas ataupun konsep iman dalam orang-orang Kristen itu. Jadi bila kita bertanya tentang ayat-ayat Alkitab mereka itu kepada mereka itu seolah saya keliru. Kenapa mereka itu tidak bisa memahami secara terus tentang ayat Alkitab mereka itu? Kalau sudah dikatakan di Alkitab bahwa tidak ada yang sama dengan Tuhan, jadi kenapa mau menyamakan Tuhan itu dengan manusia? Sedangkan manusia itu makhluk. Mereka mengatakan lagi manusia 100% Tuhan. Konsep yang sangat mengelirukan. Beda dengan kita orang Islam, bahwa Tuhan itu hanya satu. Sifat ketuhanan itu maha sempurna. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia, tidak mungkin Tuhan itu menjelma, tidak mungkin Tuhan itu terlihat mata, dan tidak ada kesamaan atau tidak ada yang sama dengan Tuhan dengan apa-apa sekalipun. Ini bersesuaian dengan konsep Alkitab sebetulnya. Jadi saya kesian melihat orang-orang yang tersesat sehingga menyembah manusia.
Jadi saya naik ke room itu sebetulnya untuk mendiskusikan hal ini, tapi kebanyakan mereka itu tidak bisa menerima kebenaran ini. Begitulah ya. Ya, makasih Bang Muhammad ya. Kita izin saya mau lanjut Silakan, diskusi. ya. Kita mau lanjutkan. Abang nanti di bawah saja stay ya, nyimak aja ya Bang Muhammad ya. Makasih banyak penyampaiannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Muhammad. Oke, silakan Ustadz Tata monitor. Oh, Ustadz Tata. Ya lanjut. Silakan sama Martin. Martin silakan open mic-nya Martin. Silakan bertanya sama Ustadz Tata. Oke, selamat sore Pak Ustadz. Oke, selamat sore. Lanjut. Ini saya mau bertanya sedikit soal ayat-ayat di Al-Quran. Ini ada 2 ayat. Ini boleh Pak ya? Ya, silakan. Oke. Yang pertama di Quran surah Luqman ayat 34. Ini topiknya tentang pengetahuan tentang hari kiamat ini Bang. Di Luqman ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Dari ayat ini saya pahami bahwa yang mengetahui tentang hari kiamat itu cuma Allah Bang ya. Benar ya? Bukan maha penyayang di situ, alimun kafir, lagi maha meneliti. Oh, Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Lanjut. Di sini mengenal Bang. Maha Lanjut, mengenal. lanjut. Udah. Pertanyaannya. Terus saya bandingkan dengan ayat yang berikutnya di Quran surah Az-Zukhruf. ya Saf. ya Az-Zukhruf. La ilmu lisa'ah. ya. Di sini dia katakan dan sesungguhnya Sudah. Saya jelaskan. Jadi Luqman di situ cuma Allah yang tahu hari kiamat. Para nabi itu cuma diberitahu tanda-tandanya. Contohnya dalam hadis ada sahabat itu ngobrol. Lalu Nabi Muhammad itu bertanya, apa yang kalian obrolin? Ini ya Rasulullah, kami membahas tentang kiamat. Oh, kiamat itu tidak akan datang sebelum ada 10 tanda. Di antaranya turunnya Nabi Isa, Dajjal, Imam Mahdi, Yajud Majud, Ad-Dukhan. Nah, jadi Az-Zukhruf itu la imulisa'ah, menjadi tanda pengetahuan bagi umat Islam. Ketika Nabi Isa itu turun, kan 10-nya ada tanda. Makanya Az-Zukhruf di situ, Isa ini menjadi tanda pengetahuan tentang kiamat. Gitu loh. Ibaratkan gini, Tahta, kamu tahu nggak hujan itu kapan turun? Nggak tahu saya kapan turun. Kalau tandanya tahu? Tahu. Apa? Mendung. Gitu ya. Jadi cuma tandanya yang dikasih tahu oleh Allah. Bukan cuma Isa doang. Ya, Ya'juj Ma'juj. Terus Ad-Dukhan, Dajjal. Nah, itu semua tanda di situ. La imulisa di situ bukan Isa tahu, tapi sebagai pengetahuan dengan turunnya Isa bahwa kiamat sudah dekat gitu. Sudah, silakan. itu kalau kalimatnya Isa menjadi tanda, sementara di ayat ini mengatakan bahwa Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan. Dia memberikan pengetahuan Bang, kalimatnya di sini. Iya, memberi pengetahuan untuk kita bahwa dengan turunnya Isa kiamat tandanya sudah ada gitu loh. Coba baca tafsiran Jalalain. Di situ menjadi pengetahuan dengan turunnya Isa bahwa kiamat sudah hampir datang. Nah, di dalam Islam bukan cuma Isa, 10 tanda itu termasuk. Gitu, makanya bicara Quran itu harus tahu asbabun nuzul, tafsir, ilmu lugat, nahu syarah balaghah, ilmu bada', bayan ma'ani. Itu biar kita itu tidak salah paham. Juga harus tahu hadis. Bahkan kalau bisa tahu fikih. Kalau sudah fikih, Quran, hadis
Maka Islam ditanya apapun mudah menjawab itu. Karena fikih itu penjelasan dari Quran dan hadis. Gitu. Silakan, apa lagi? Oke bang, sebelum kita lanjut karena banyak yang komen apa soal Yesus ini Isa atau bukan itu dijelaskan dulu bang. Yesus itu sama miring nih bang. Dia pikir apa? Yesus itu Isa katanya. Ya kalau kita pakai persamaannya memang sama. Contohnya dalam Al-Quran Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel, aku diutus untuk Israel. Sof ayat 6. Ya bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Diutus untuk Israel. Al-Jufruf 59. Wa ja'alna masalan li bani Israel, diutus untuk Israel. Ini kan sama seperti di Bible. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Juga dalam Al-Quran dia, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi. Berarti kan sama seperti di Bible. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Wal yahkum 'alal injil bima anzalallah. Dia diberi ajaran kitab, menerima firman. Di Bible juga gitu. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dalam surat Al-Jufruf, dia mengatakan mentuhankan Allah dia. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sama di dalam Markus 12:32. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Jadi Al-Quran dengan Bible tentang Yesus atau Isa, intinya utusan Allah untuk Israel, seorang nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Berarti kan sama kan? Gitu. Ya, oke, makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi teman-teman Muslim yang di bawah jelas ya, yang masih Kenapa lu nerahin ke Muslim? Udah lu paham nggak? enggak maksudnya Kenapa lu jadi juru bicaranya Ustaz Tata? bukan maksudnya soal persamaan persepsi soal Isa dengan Yesus ini sama atau tidak bang, itu saja. Menurut kamu sama apa beda? Ya sama, makanya saya cari ayat tentang Isa nih bang. Kalau sama, kenapa kau tuangkan dia di Al-Quran enggak? Nah itu persoalan lain lagi bang. Itu Oh, kan persoalan lain lagi. Lanjut, silakan nanya lagi. justru itu yang membuat kita beda di situ kan. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya saya belum. Ya silakan Martin, gini aja tentang Nabi Isa alaihissalam itu bagus kau pertanyakan, silakan. Karena kamu kan mencari tahu, menyelidiki soal itu, silakan. Iya. Karena saya belum bisa terima karena kalimatnya di sini dia memberikan pengetahuan, bukan dia sebagai tanda atau apa. Karena ini kalimatnya di sini jelas benar-benar memberikan pengetahuan. Iya, Martin. Tak kasih istilah biar kamu paham. Mendung itu menjadi pengetahuan bagi saya tahta bahwa hujan akan turun. Jadi pengetahuan mendung itu, ya sama dengan Isa itu la ilmu lisa'ah, menjadi pengetahuan bagi umat Islam bahwa kiamat akan datang. Ya. Nah, kalau kita gabung dengan hadis, bukan cuma Isa. Ya, karena ada hadis itu, 10 tanda hari kiamat itu. Turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Isa, Yajud Ma'jud, Ad-Duhon, kayak gitu itu. Gini aja Martin, kalau Yesus atau Nabi Isa itu tahu nggak hari kiamat? Tahu bang. Tahu? Iya. Boleh. Tahu sebelumnya. Kalau dia tahu, kira-kira hari apa, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa? Kali itu saya tidak bisa jawab bang. Katanya tahu. Ke Bang Ustadz Tata dulu Bang Andi, coba ditanya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu tahu hari kiamat di dalam Al-Quran Nur Karim? Silakan Ustadz Tata. Enggak, kalau di dalilnya itu cuma bapak yang tahu, anak tidak tahu tentang kiamat itu. Ya gitu doang, sama seperti Islam. Yang tahu itu cuma Allah. Sedangkan kita oleh Rasulullah cuma diberitahu tanda-tandanya doang. Begitu. Ya kalau pertanyaannya sampai ke tanggal ini saya mau jawab apa lagi Bang Andi? Memang Nabi Isa juga tahu sampai ke tanggalnya. Dia nggak tahu hari kiamat, Nabi Isa nggak tahu. Hah? Nabi Isa nggak tahu hari kiamat.
Kamu udah diterangin Ustaz Tata, gimana sih lu? Kalau nggak tahu kenapa lu nuntut tanggal berapa? Yang kita nuntut itu karena kalau bilang Yesus tahu, kita tuntut tanggal berapa. Kalau lu kau bilang tidak tahu, saya nggak menuntut tanggal berapa gitu loh. Iya, tapi persoalannya kalimat di sini Isa bukan menjadi pengetahuan tetapi memberikan pengetahuan. Artinya dia punya pengetahuan, dia kemudian memberikan kepada orang lain. Bunyi ayatnya di sini. Iya, memberi pengetahuan dengan turunnya dia kiamat sudah dekat. Kan sama saja kan? Walaupun Dajjal iya, dengan munculnya Dajjal memberi pengetahuan untuk umat Islam, oh akhir zaman ini sudah. Ini Martin, ini Dajjal udah turun gitu. Udah ada gitu. Oke lah. Martin, sepertinya semalam kan kau janji nih. Kamu akan membuat 12 pertanyaan, terus kau jawab sendiri. Udah siap? Tapi semalam kenapa tiba-tiba berhenti terus saya cari apa? TikToknya sudah tidak ada lagi tuh Bang. Ya kan orang istirahat. Sekarang bukan lagi. Apa dapat? Buat satu pertanyaan yang mudah kau jawab, silakan. Sekarang giliran abang dulu lah, biar adil. Ya kamu aja dulu yang bertanya, kau jawab sendiri. Nanti kalau saya nanya kau nggak bisa jawab, nanti kan sulit. Saya nggak mau mempersulit kamu gitu loh bro. Ya abang coba abang tanya saja lah biar saya coba. Ustaz Tata deh, Ustaz. Coba yang mudah Tat. Apanya? Dia mau minta pertanyaan yang mudah dulu dia. Nah, Bang Daeng aja lah nanya lah. Nanti saya jawab dengan Martin. Ya apa ya pertanyaan yang paling mudah ya? Ya mengenai kiamat. Menurut kamu selain sang pencipta, ada nggak ciptaannya yang mengetahui kapan hari kiamat? A ada, B tidak ada. Suaranya Bang, suaranya putus-putus. Putus-putus suaraku ya? Oh ya, sekarang sudah jelas nih Bang. Oke. Selain sang pencipta, ada nggak ciptaannya sang pencipta ini yang mengetahui hari kiamat? A ada, B tidak ada. Silakan Martin. Selain sang pencipta, adakah ciptaannya yang tahu tentang hari kiamat? Ya. Ya kita semua kan tahu berdasarkan petunjuk di Alkitab kan? Ada atau tidak? Ya ada. Ya, kita Tidak semua. ada. Ada. Ada, siapa itu? Ya kita yang sudah membaca kitab. Saya ulang ya. Selain sang pencipta, ada nggak ciptaannya yang mengetahui hari kiamat? Kalau ada, siapa orangnya? Kalau tidak ada, ya nggak perlu diperpanjang. Silakan. Ada, dan kita semua yang sudah membaca ayat yang barusan saya baca tadi itu mengetahui. Siapa itu? Ya kan di Al-Quran ini menjelaskan bahwa nanti... Enggak, jangan pakai Al-Quran, di Bible. Siapa ya di Bible yang tahu hari kiamat? Ya kita semua sekarang kalau pertanyaannya mengetahui, ya berarti kita semua sudah tahu kan dengan turunnya Nabi Isa atau Yesus nanti itu menandakan hari kiamat. Kirain kamu udah sembuh, Martin. Tidak, ini kan pertanyaan siapa yang mengetahui. Iya. Kamu tahu nggak hari kiamat? Ya berdasarkan petunjuk di Alkitab dan di Al-Quran. Ya, kapan terjadinya? Tanggal berapa? Saya nggak mengatakan tanda-tanda hari kiamat. Mengetahui kapan kiamat, bukan tanda-tandanya yang ditanya. Ada nggak makhluk yang tahu kapan hari kiamat itu? Abang tahu, abang Handi tahu tidak tuh? Kalau Tidak tahu saya. Ini loh, gini loh, saya aja dulu biar Iya, ditiru. ya, silakan. Apakah ada selain Allah yang tahu hari kiamat? Tidak ada. Itu surat Luqman 34 itu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya dia di sisi Allah tentang hari kiamat. Kalau dalam Bible Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah itu dalilnya jelas di situ.
Tadi pertanyaan dari Bang Handi kan, siapa ciptaan yang mengetahui tentang hari kiamat? Kan fungsi dari Dalam Alkitab. Bible dan Al-Quran cuma Allah. Iya, Kalau kan Al-Quran surat Allah sudah Luqman itu. memberitahukan Bang. Berarti kan Kalau dalam Bible Matius 24:36. iya, maksudnya tadi kan pertanyaan. Makanya saya bilang Martin, kau yang buat pertanyaan supaya kau bisa menjawabnya. Kau suruh pula saya. Gitu loh, coba kau yang buat pertanyaan mengenai hari kiamat, baru kau jawab sendiri coba. Pasti kau bisa jawab. Coba, kau buat pertanyaan sendiri tentang kiamat, baru kau jawab sendiri. Coba silakan. Ay, tadi malam sudah kebanyakan itu Bang. Sekarang kira abang dulu. Ya saya udah nanya tadi, baru kau nggak ngerti pertanyaannya. Coba sekali lagi coba, kau yang buat pertanyaan, baru kau jawab sendiri coba mengenai hari kiamat. Silakan. Jangan. Bang Andi, boleh tidak saya dulu yang buat pertanyaan terus saya jawab sendiri? Boleh tidak? Boleh, silakan. Oke, baik. Saya buat pertanyaan dan saya jawab sendiri ya. Di dalam Matius 7:22, di situ dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku. Ku itu Yesua Hamasya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, menyembuhkan, mengusir setan demi namamu? Pada Matius 7:23 kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapakah yang akan dijejer nanti di depan rumah-rumah sekolah dan dihentamkan di kepala orang-orang itu? Siapakah kelompok itu? Jawabannya adalah Kristen. Itu. Udah, silakan Bang Andi. Oke, saya lagi yang buat pertanyaan. Hei Handi, buat pertanyaan. Jawab sendiri. Siap. Siapakah yang mengetahui hari kiamat? Jawab Handi. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Pertanyaan kedua Handi. Apakah ada makhluk yang mengetahui hari kiamat Handi? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Coba Martin, kau lagi buat pertanyaan, kau jawab sendiri. Kalau Allah sendiri yang mengetahui hari kiamat. Kenapa kami buat pertanyaan, oi? Iya, ini saya mau buat pertanyaan nih. Makanya dengar dulu, saya mau buat pertanyaan nih. Iya, silakan. Jika Allah sendiri yang mengetahui hari kiamat, untuk apa ayat tentang hari kiamat dalam Al-Quran? Ya, jawabannya supaya umat manusia mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Lain pertanyaan, lain jawaban. Iya. Iya. Aku lagi. Silakan Uni. Ya, pertanyaannya, wahai Rifa, jawab sendiri ya. Iya. Pertanyaannya adalah, siapakah perempuan yang paling beruntung di dunia ini? Jawabannya Maria Magdalena, cuman dia satu-satunya yang bisa mencium Tuhan. Pintar. Itu di mana ayatnya itu bilang? Udah ada waktu Maria Magdalena itu meminyaki rambutnya Yesus, kemudian mencium kakinya Yesus. Oh, itu mencium kaki kalau itu dipersoalkan. Kalau saya gini, saya bertanya sendiri, dijawab sendiri. Tahta, kenapa kiamat, kematian dirahasiakan oleh Allah? Kok cuma Dia yang tahu? Supaya manusia selalu siaga. Kalau diberitahu, Tahta, kamu umur 40 meninggal. Nah, kalau kurang 1 tahun, taubat saya. Atau kiamat dikasih tahu. Ingat ya, kiamat tahun 2023, 30. Enak manusia itu. Ya, tobat semua dia sebelum hari kiamat datang. Makanya oleh Allah dirahasiakan. Cukup Dia yang tahu gitu. Mantap. Sekarang ke Mas Aha. Mas Aha, silakan buat pertanyaan mengenai kedatangan Yesus, baru kau jawab sendiri Mas Aha. Iya. Bentar, anak menangis. Martin, diam dulu Martin. Ya, silakan Mas Aha. Buat pertanyaan sendiri mengenai kedatangan Yesus dan kau jawab sendiri. Silakan. Bentar ya Bang ya, bentar. Waduh, susah amat bertanya Aku lagi Bang Andi, aku lagi. Nanti dia cari pertanyaan dulu ya. Iya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, nomor 7, di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesua Hamasya, Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus.
Siap. Fandi, pertanyaannya Fandi. Siapakah penyesat dan antikristus? Fandi jawab ya. Siap, saya jawab. Antikristus dan penyesat adalah Karesteng. Mas Ha, silakan Mas Ha buat pertanyaan sendiri mengenai kedatangan Yesus dan kau jawab sendiri. Kalau bukan soal kedatangan Yesus boleh nggak bang? Ya tergantung deh kedatangan siapa kek. Ya itulah andalan kamu kan di situ mengenai hari kiamat. Ini bang, apakah Muhammad bisa menjadi untuk seluruh bangsa? Jawabannya tidak bisa, karena dia adalah keturunan Ismail. Berarti dia hanya untuk keturunan Ismail. Apakah Yesus bisa untuk seluruh bangsa? Bisa, karena dia bukan keturunan Adam, dia adalah ciptaan baru gitu. Kebalik-balik. Kebalik-balik. Ustaz Tata jawab, silakan. Dijawab Ustaz Tata. Yang benar tuh gini, apakah Nabi Muhammad bisa untuk seluruh bangsa? Iya, karena dalilnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk seluruh alam. Apakah Yesus bisa untuk seluruh alam? Enggak bisa, karena Yesus mengaku Matius 15:24, aku hanya diutus untuk Israel. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa pemimpin untuk Israel. Bahkan yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Nah, itu kan, itu pakai dalil. Begitu caranya Bang Iso, masalah pakai data. Alamak. Udah Mas Ha diam, nggak lulus tes dia karena dia bertanya nggak pakai data, menjawab nggak pakai data, hanya berdasarkan data tai sapi sama tai babi. Nggak bisa Mas Ha diskusi pakai tai babi gitu loh ya. Harus pakai data kayak Ustaz Tata gitu loh. Loh itu Muhammad itu keturunan Ismail kan itu data bang. Yesus itu bukan keturunan Adam kan itu data bang. Terus kalau yang dibawa tadi Ustaz Tata itu rahmatan lil alamin bagaimana? Itu bukan data? Ya itu ayat Al-Quran kan. Iya. Nah, terus kalau di Bible itu Yesus itu hanya untuk Bani Israel, itu data atau bukan? Iya. Gimana? Yes. Apa? Bang Andi, izin dulu Bang Andi. Ini tugasnya Mas Ha di sini membantah data Bible-nya Bang, supaya banyak yang mualaf. Dari kemarin tugasnya seperti itu Bang Andi. Silakan. Iya. Yesus itu memang lahir di tengah bangsa Yahudi. Tapi dia sendiri bukan keturunan Yakub. Bukan masalah keturunan ini. Hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Itu data atau bukan? Itu data. Ya, itu benar nggak data itu? Itu di mana sih bang? Kitab apa itu bang? Benar nggak data itu? Iya benar itu ya. Kalau benar kenapa lo bantah udah? Lah iya itu kan sebelum dia disalib. Setelah dia bangkit, nah dia menerima hak kesulungan gitu loh. Baca Matius 15:24 Mas Ha coba. Apa itu bang? Bunyinya apa bang? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu data, bener nggak tuh data itu? Itu hanya ya bang? Dia hanya, ngerti nggak arti hanya? Ya kalau gitu buat apa umat Islam mengakui Isa itu sebagai salah satu? Kenapa lu lari ke sono? Ini dulu ini. Lu jangan mempersulit diri lu. Lo enggak? Iya kan Isa. Nah, ini saya ulang kembali Mas Ha. Mas Ha, ini ada kunci dongkrak Mas Ha, dengerin. Isa itu kan dengerin dulu. Gini loh. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Yesus yang ngomong. Menurut kamu, kau percaya nggak omongan Yesus atau tidak? Ya kalau tertulis ya aku nggak bisa ngomong apa-apa bang. Ya udah, artinya Yesus hanya untuk Bani Israel, coy. Mas Ha. Aduh. Kalau kamu mengatakan tidak bisa Nabi Muhammad itu karena keturunan Ismail, loh, justru nubuatnya Musa ya Ismail ini. Ulangan 33:1-3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sair. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Nah, siapa di sini? Kejadian 21:21. Maka tinggallah Ismail di padang gurun Paran. Nah ini. Dan ibunya Siti Hajar mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir.
Justru Nabi akhir zaman ya dari Paran itu, kata Musa, keturunan Ismail. Makanya gue bilang Masa, kamu bicara andalamu saja. Kalau kamu nggak mau, saya tanya dulu ke Masa. Apakah Yesus tahu hari kiamat, Masa? Kalau dia bilang nggak tahu, tapi kalau menurutku dia tahu, Bang. Oke. Sebenarnya. Menurut Yesus sendiri dia nggak tahu, tapi menurut kamu Yesus tahu. Tahu, karena dia Buset. memberikan perumpamaan Oke. tentang Samaritan. Ntar dulu Masa, jangan lompat. Menurut Yesus dia nggak tahu hari kiamat. Tapi menurut kamu Yesus tahu hari kiamat. Sekarang ini lebih pintar mana kamu daripada Yesus? Iya, lebih pintar Yesus lah. Tapi Yesus pintar dia nggak tahu hari. Tapi Yesus pintar nggak tahu hari kiamat. Tapi kenapa kamu mengatakan Yesus tahu hari kiamat? Yang mana yang pintar nih? Iya, masalahnya Yesus juga memberikan perumpamaan tentang Good Samaritan. Bukan masalah perumpamaan, tahu atau tidak. Gitu loh. Ya udah, andalamu lagi aja, gini aja. Tahun berapa nanti Yesus turun? 2030. Nah, kalau Yesus turun 2030 itu terjadi kiamat apa enggak? Enggak, kalau menurut Enggak. saya enggak. Tahun 2030 Yesus turun begitu ya. Tanya ke Martin dulu, percaya nggak Martin ini? Ya coba Martin. Martin lu percaya nggak Yesus nanti turun 2030 loh? Soal kapan terjadinya kiamat itu memang tidak ada. Coba jawab Masa, terangin dia Masa 2030 Yesus turun. Terangin dia tuh, terang-terangnya. Ya, 2030 itu kedatangan Yesus ya, bukan kiamat. Ya. Dan itu dalilnya itu ada di 3 ayat. Yang pertama Lukas 10 ayat 35, yang kedua Matius 20 ayat 2, sama Mazmur 90 ayat 4 gitu. Kenapa 2030? Karena 2000 tahun setelah dia pergi. Dia kan terangkat itu 30 Masehi, ya tinggal ditambah aja 2000. Itu aja. Mantap hitungannya. Mantap hitungannya. Kita tanggapan Martin dulu. Gimana abangku, Bang Martin? Coba tanggapin. Kemungkinan bisa. Kan kita Wih, kompak dia mantap. Kita menyebut kapan pun bisa. Oh, 1 tahun lagi. Ya kemungkinan juga itu. Ya, tadi kan saya pakai kemungkinan, Bang. Artinya kita tidak tahu kapan kan? Arti bisa, kemungkinan bisa terjadi kan, jawabannya begitu. Tapi Masa udah menghitung karena 2000 tahun setelah dia pergi, setelah dihitung ternyata pasnya dia turun itu 2030 tahun. 2030. Kau setuju nggak? Mungkin. Jangan mungkin, setuju atau tidak? Akan kita sudah sepakat bahwa kita semua tidak tahu tadi, Bang. Kapan terjadi kan? Anda kan saya ngomong, Iya. Martin, besok kiamat. Pasti ngomong mungkin juga. Namanya mungkin. Gak usah 2030 ngomong besok aja tetap mungkin Martin itu. Memang iya. Ya, memang saya pakai mungkin. Saya kan tidak sebut Gak usah tahun. jauh-jauh, Mas Aha. Ngapain? Besok aja. Lanjut ke Masa. Udahlah nggak apa-apa Martin. 2030 itu menurut Masa itu, ini sering beberapa kali saya tanya ya, 2030 tinggal berapa tahun lagi? Ini 2000 berapa ini sekarang? 6 tahun. 6 tahun lagi gitu ya. Kira-kira apa yang dipersiapkan Masa? Persiapannya apa nih kira-kira? Ya kalau gua sekaya Elon Musk ya gua beli rumah di sana, properti lah. Di mana? Di Yerusalem. Rumah ya. Buat apa? Apa? Buat apa itu? Kenapa, Bang? Rumahnya buat apa? Lah ya menunggu loh, kan tinggal 6 tahun lagi, bentar lagi. Ya betul. Apalagi selain rumah. Ya rumah aja dulu, Bang. Kamu nggak ada persiapan membangunkan dia tempat tinggal nanti Yesus mau turun? Bang Andi suaranya jauh itu Bang Andi. Suaranya jauh. suaranya kecil, Bang. Oke, Bang Fandi tadi sempat menyebut apa?
ayat tentang apa orang yang berseru Tuhan Tuhan itu di ayat Cek. berapa tadi, Bang? Sekarang udah gede ya? Bang Martin, noise sekali Bang Martin. Sekarang udah gede? Udah, aman. Ya. Ya sekarang masalah kamu turun nih. Yes, ada nggak nih persiapan ini membuatkan Yesus itu istana? Udah ada persiapan belum? Belum bang, belum. Wah, membangun istana cukup nggak sih 6 tahun loh persiapan? Lo kan anggarannya belum ada, nanti setelah Yesus turun loh. Baru anggarannya baru ditarikin dari setiap negara, kan aku sering bilang bang, 10%. Nah, Jadi nanti sementara dia tidur di mana kalau belum ada istana? ya hotel yang dekat-dekat lah di situ di Yerusalem. Oh, numpang di hotel dulu, baru dia menarik perpuluhan kepada negara, baru dia pakai membangun gitu ya? Ya kira-kira gitu. Mantap, tepuk tangan. Ternyata Tuhan mau turun di hotel tidur. Ya. Kau nggak ajak Martin Masaha jadi panitia pas pantuh pasukan pengawal Tuhan? Kau nggak ajak dia? Nggak mau lah bang, aku mau jadi orang pertama. Aku jadi orang pertama yang nyambut ya. Itu. Nanti kau mau ke sana sama siapa? Sama si Luga? Luga udah daftar. Siapa lagi? Napiri juga. Napiri, Luga, kamu 3 orang. Sama Martin nggak diajak. Martin nggak diajak. Ya sama Martin boleh deh. Ya, Coba kasih tahu. Coba kasih tahu. Tahta, Bang Fandi ya kita aja berlima gimana? Martin, lu mau ikut nggak jadi pas pantuh pasukan pengawal Tuhan? Ada telepon. Oh, dia telepon Tuhan dia. Kayak pendeta nelpon. Bang, pas Pamra. Oh, pas Pamra. Apa itu pas Pamra? Ya. Iya, pasukan pengaman raja. Oh, pasukan pemangan Raja, iya. Oh, pas Pamra. Iya, pas Pamra. Dirubah ya, bukan pas pantu ya. Pas Pamra, pasukan pengawal raja. Pengaman raja, iya. Oh, jadi Yesus turun nggak jadi Tuhan, jadi raja dia. Raja dia bang, sebenarnya lebih tepatnya raja. Kalau dibilang presiden kan, kalau presiden ada batas waktu. Kalau Yesus nggak ada batas waktu, makanya dibilang raja gitu. Kalau raja itu kan batas waktunya dia sampai dia mati. Nah masalahnya Yesus kan nggak bisa mati nanti setelah dia datang. Ya berarti jadi menjadi raja selamanya gitu. Jadi dia menetap di bumi, nggak balik lagi ke surga. Menetap di bumi bang ya. Oh, jadi nggak balik-balik, dia nggak mati lagi. Belum tahu bang. Informasi sementara setelah dia datang ya dia di bumi dulu gitu. Setidaknya minimal 1000 tahun gitu. Kan ada di kitab Wahyu itu kerajaan Yesus itu 1000 tahun ya kan. Iya. Yesus iya. Itu kan perlu istana raja. Ada permaisurinya nggak nanti tuh? Nah belum tahu bang, belum tahu. Loh, masa ada raja nggak ada permaisuri loh? Ya nantilah, nanti tunggu datang dulu lah bang. Kira-kira kalau Yesus cari permaisuri itu jadi raja nanti, kira-kira yang layak siapa? Artis kah? Presenter kah? Atau apologet Kristen kah? Apa siapa kira-kira? Yang pasti kalau menurut Taurat, yang pasti masih perawan, masih gadis gitu loh. Bu Yuni tahun. Nah, ambil aja Bu Yuni ya, saya kasih. 20 tahun masih gadis. Nah itu. Mikana, kira-kira Mikana atau Ibu Yuni bisa nggak tuh ya? Nggak masuk ya? Ya masih gadis nggak? Ya gue nggak tahu, gue nggak kenal dia. Ibu Rasmi mungkin, Ibu Rasmi. Ya coba tanya dulu bang, masih gadis nggak itu? Oh, dia harus perawan virgin ya? Iya. Yang belakang perawan itu. Gitu bang. Kalau misalnya lu punya anak perawan, lu punya anak perawan, terus lu rela nggak dijadiin permaisuri? Ya kalau anak gue udah 20 tahun ya kalau Yesusnya suka ya boleh aja bang, nggak apa-apa. Kemarin udah diembat sama si Murtadon odong-odong. Ini bukan perawan lain, Misteri Zion mah. Ada aja lucu. Ini dia di Bible gua, ada di Bible lagi. Di channel gua, ada namanya Mas Beni nih. Putri Zion, Misteri Zion udah jebol. Udah diajar habis sama Murtadin odong-odong. Kata Masa harus perawan ya Mas saya. Bang Andi, Ya. lihat yuk.
Bang Gimana, Andi, Mas? Ya. rehat yuk. Udah sore di sini nih. Oh iya. Mau rehat. Kalau gitu aku baru live. Ya udah rehat aja dulu. Baru aku. live? Masa sih? Sekarang udah jam berapa? Sudah jam 17.18 di sini. Udah setengah 6 ya. Gak apa-apa, rehat aja. Aku bisa pindah room kok sama. Oh, siap. Ya udah teman-teman karena taruh. Martin, masih ada yang mau ditanggapi Martin? Masih bisa mungkin 5-10 menit Martin. Martin. Nanti malam live lagi bang. Ya rencana malam live. Oke, nanti biar lanjut nanti malam saja. Gak apa-apa, mungkin ada yang mau kau tanggapi tadi soal statement saya Matius 7:22-23. Kamu mungkin bisa selamat dari situ. Biar lanjut malam saja bang. Oh siap. Ustaz Tata, monitor. Ya lanjut dah, udah malam ini. Ya, di sini sudah malam soalnya jam 17.20 ini. Iya, di sini juga saya rame, banyak musik ini sound ini, aduh keras banget. Itu ya. Ya udah Ustaz, tutup lah Ustaz Tata. Majelis Ya, ilmu. kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita, menambah iman kita kepada Allah. Ya, tetap iman Islamnya tambah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.